kemungkinan di kasus ini ada kasus besar seperti yang dilakukan oleh Bapak Sambo. Kalau sekarang nggak tahu lagi apa, karena yang pasti ini sepertinya lebih parah. Itu pagi itu saya kirim ke mereka. Siang hari atau sore hari ini saya dapat kabar bahwa Farhad Abbas sudah membuat laporan itu. Tapi katanya ditolak. Apa alasan ditolak? Selama ini saya tidak pernah muncul di media. Tentunya karena apa? Saya seorang anggota polisi masih aktif, yang mana saya taat pada aturan-aturan serta kode etik. Tapi di selanjutnya ini adalah tanggapan Zanzabela tuh terhadap sikap Rudiana yang tak mau muncul ke permukaan dan selalu sembunyi di kasus Vina ini. Yang belum nonton, nih dia videonya. Masuk di akalnya dari semua opini yang beredar ya. Masuk akal sekali ketika kemungkinan di kasus ini ada kasus besar seperti yang dilakukan oleh Bapak Sambo. Ternyata ada konsorsium bla 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 dan perjudian. Kalau sekarang nggak tahu lagi apa, karena yang pasti ini sepertinya lebih parah. Sambo saja bisa ditangkap, masa Rudi tidak bisa diapa-apain? Itu ada apa? Kenapa gitu loh? Kalau gue dalam menjaga marwah, ini orang aja yang duluan gue copot aja dulu. Gimana-gimananya tuh nanti lah ya. Kayak terlalu nggak berani ngambil resiko gitu. Membela sesama tetapi yang oknum. Janganlah, kita juga cinta Polri. Tapi kalau kayak gini kok kayaknya akal saya orang bodoh tolol saja tidak masuk itu. Gue lebih percaya statement dan opini dari mantan Kabar Eskrim Bapak Susno ya. Terlihat lagi kasus cicak versus buaya itu. Siapa dia di dalamnya, apa yang dia rasakan di dalamnya, bagaimana cerita di dalamnya, a bit konspirasinya. Ya gue percaya Pak Susno lebih masuk di akal dibanding yang lain yang sedang menjabat. Mohon maaf nih. Selalu masuk akal sih tanggapannya dia, Zanzabela ini. Nah, video selanjutnya ini adalah video dari ahli psikolog forensik, yaitu Reza Indragiri. Ia mengungkapkan bahwa para pengacara telah melaporkan Ibtu Rudiana tuh, tapi semuanya ditolak mentah-mentah. Yang belum lihat, nih dia videonya. Kemarin pagi saya berkomunikasi via WhatsApp ke beberapa pihak, saya sebut saja lah ya. Oke. Pak Jogi, Bu Titin, Pak Tua Sibuan, Mukhtar Effendi, Ya. dengan Farhad Abbas. Saya kirim tuh pemikiran saya itu tentang dugaan Rudiana membuat laporan palsu sehingga patut dipertimbangkan untuk dipolisikan ini orang. Itu pagi itu saya kirim ke mereka. Siang hari atau sore hari ini saya dapat kabar bahwa Farhad Abbas sudah membuat laporan itu. Tapi katanya ditolak. Apa alasan ditolak? Ada telegram Kapolri kalau tidak salah, atau semacam itulah ya, yang mengatakan Polri tidak boleh menolak laporan masyarakat. Katanya ditolak karena kan sudah putusan dan sudah inkrah. Itu soal itu kan tentang pidana. Ini laporan tentang pidana. Tidak mengganggu siapapun kan? Kalau PK oke tentang terpidana, misalnya gitu ya. Eksaminasi juga berkaitan dengan terpidana. Ini tentang pidana. Kenapa ditolak? Dia tahu, tapi dia buat laporannya sudah terjadi penusukan terhadap 2 terdakwa dan 2 korban meninggal di TKP. 2020. Patut diduga 2020. Sejujurnya, ketika saya punya pemikiran tentang perlunya dipertimbangkan melaporkan Rudiana ke kepolisian adalah untuk memaksa Rudiana untuk bicara tentang peran Rudiana dalam kasus ini. Presiden Jokowi itu sudah bilang, ungkap transparan, eksplisit keluar dari mulut dia, transparan. Nah sekarang Rudiana sekian itu sudah diperiksa, tapi kemudian publik tidak dikasih tahu tentang hasil pemeriksaan. Apa jawaban dari Rudiana setelah diperiksa? Iya, kan mungkin saja penyidikan kesimpulan bahwa Rudiana dan para penyidik ini berprestasi, sehingga harus dikasih penghargaan. Kan bisa saja kan? Iya. Demikian pun sebaliknya, bisa saja Rudiana dan penyidik disimpulkan sudah melakukan pelanggaran, misconduct, akan mungkin juga pidana misalnya, dikasih sanksi. Kan kita hanya berharap itu sebetulnya. Tapi kan tidak ada sampai sekarang. Itulah saya tafsirkan, gestur Polri ini sampai hari ini belum sebangun dengan instruksi dari Presiden. Nah, video selanjutnya ini adalah Ibtu Rudiana tuh yang kembali muncul setelah sekian lama hilang. Ia mengungkapkan alasan kenapa ia menghilang dari kasus Vina tersebut. Yang belum lihat, nih dia videonya.
Baik, tentunya yang pertama saya mohon maaf pada seluruh warga negara Indonesia karena selama ini saya tidak pernah muncul di media. Tentunya karena apa? Saya seorang anggota polisi masih aktif, yang mana saya taat pada aturan-aturan serta kode etik. Sekalipun sesungguhnya Bapak tidak menutup diri. Saya tidak menutup diri karena segala macam bentuk kegiatan sebagai Kapolsek, tentunya sebagai pelayan masyarakat saya tetap lakukan. Tugas Bapak tetap Bapak lakukan. Betul. Pak, ya. Kami mohon maaf sebelumnya Pak, karena upaya saya untuk mencari Pak Rudiana kan Bapak tentu juga perhatikan. Saya datang ke Polsek Kapetakan, Pak disebutkan Bapak ada giat di Polres dan sebagainya. Terus juga ada upaya yang terus kami lakukan dan lain sebagainya. Ini bukan berarti untuk menutupi sesuatu, Pak. Dalam ini saya sama sekali tidak ada yang tutup-tutupi, namun terus saya sampaikan tadi, saya sebagai anggota polisi aktif tentunya harus tetap saya mentaati aturan-aturan yang ada. Apakah kalian percaya dengan pernyataannya, gengs? Yang mau komen, silakan aja seperti biasa kolom komentar ya. Nah, di video selanjutnya ini adalah sebuah video tuh tentang LPSK yang menemukan niat jahat Ibtu Rudiana dalam kasus Vina tersebut. Pak Rudiana membentuk tim dengan 3 orang lain ya. Ya, saya punya nama dan pangkatnya dan itu juga tentu kita bisa baca di putusan. Ya, yang melakukan penyelidikan atau penyidikan, saya nggak tahu rumusannya seperti apa. Ya, tapi kemudian dia mendatangi TKP, dia mendatangi kemudian daerah di situ kemudian bertemu dengan saudara A dan D lah. Ya, saudara A dan D ini menyatakan pada malam itu dia melihat bahwa ada serombongan motor yang diuber oleh rombongan lainnya, gitu. Ya. 4 jam kemudian orang itu si A dan D itu menelpon Rudiana bahwa orang yang dimaksud ada ya, di SMP 11. Datanglah Pak Rudiana dengan bersama 3 anggota tim tadi dan langsung membawa mereka, ya, menangkap mereka, membawa mereka ke Polres Cirebon dan ditempatkan di unit di Satuan Narkotika. Dilakukan interogasi dalam waktu mungkin kurang lebih 2 jam. Sekitar pukul 18 Pak Rudiana baru lapor ke Reskrim buat LP. Dalam LP yang saya lihat, LP ini menurut saya agak tidak lazim, janggal. Oke. Ya, tidak lazim. Tidak lazimnya LP ini sudah menjelaskan secara lengkap. Oke. Bagaimana Menarik peristiwa itu terjadi, Oke. ya, siapa saja, berapa orang, sampai dengan kemudian terjadi Sebentar, Anda kan Komisioner LPSK 2019-2024. Ya. Anda juga meneliti, mencermati kasus ini, bahkan Anda sempat membuka LP-nya itu, melihat Ya, saya LP-nya. melihat.